Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Saudara-saudaraku, para jamaah Majelis Hubbul Watan yang dirahmati Allah, syukur pada hari ini kita dapat melanjutkan pengajian kita. Beberapa waktu memang tidak terlaksana karena beberapa hal. Alhamdulillah hari ini dapat nyambung, mudah-mudahan bisa dimudahkan Allah untuk terus tersambung insyaallah. Ayat 144 Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami melihat wajhika, taqalluba wajhika, yaitu bergerak-geraknya wajahmu fis sama, ke arah langit, menengadah ya, lihat ke atas. Kalau taqalluba wajhika biasa itu sekedar berputar ya, atau bergerak-gerak, tapi fis sama artinya ke atas. Kami lihat wajahmu wahai Muhammad ya, menghadap ke atas, bergerak-gerak seakan-akan menunggu sesuatu. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka hadapkanlah ya, hadapkanlah wajahmu. Maka falanuwalliyannaka, maka kami ya, akan arahkan atau palingkan ya. Falanuwalliyannaka, kami akan arahkan, kami palingkan engkau ya, ke kiblatan tardaha, yaitu kepada kiblat yang engkau senangi. Lalu disambung fawalli wajhaka ya. Setelah Allah sampaikan falanwallinannaka, lalu fawalli wajhaka, maka hadapkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah al masjidil haram. Wa haitsu ma kuntum, dan di mana saja kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkanlah wajahmu, dirimu ke arahnya, yaitu ke arah al masjidil haram. Wa innal ladzina utul kitaba, dan sesungguhnya orang-orang yang utu, yang diberikan al-kitaba, yaitu kitab-kitab suci ya, Taurat wal Injil secara khusus, la ya'lamun, mereka benar-benar mengetahui ya. Apa yang mereka benar-benar mengetahui? Annahul haqqu min rabbihim, bahwa pemindahan kiblat itu adalah al-haq, adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Allah tidak lengah ya, tidak abai terhadap apa yang mereka kerjakan. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini adalah ayat yang hasilnya itu kita rasakan sampai sekarang, yang mempengaruhi kita.
Karena ini adalah ayatu tahwilil qiblah. Ini adalah ayat yang berisikan perintah untuk pindah kiblat. Maksud kiblat adalah kiblat sholat. Ya. Ayat ini menjadi fondasi dari salah satu syarat sahnya sholat kita. Kan syarat sah itu tahakkuk dukhulil waqt, yakin masuk waktu, ya. Kemudian toharoh, al-libas, pakaian kita suci. Kemudian juga tempat kita sholat juga suci, ya. Dan salah satu di antaranya adalah menghadap kiblat. Jadi ini ayat ini memuat satu syarat yang harus, ya, terpenuhi, ya, pada saat kita melaksanakan sholat, ya, bil khusus dan sangat khusus, ya, adalah pada saat sholat wajib, sholat fardu, menghadap kiblat. Coba kita lihat bagaimana ayat ini berbicara tentang Nabi SAW, tentang umatnya, tentang Ka'bah, tentang kiblat, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Qad itu kalau sebagian ulama mengatakan qad itu dikembalikan kepada makna asal, yaitu lit tahqiq wat tahaqquq. Jadi ini bukan cerita tentang pengandaian, tapi memang benar-benar qad, ya, sungguh terjadi itu. Bahwa sekian lama Nabi Muhammad SAW itu melihat ke langit, ya, merindukan, ya, kiblat itu ke Ka'bah. Jadi qad. Sebagian ulama mengatakan qad ini tidak hanya menunjukkan terjadi, tapi litaksir, berulang-ulang. Jadi nggak hanya sekali-sekali, tapi sering kali Nabi di Madinah itu melihat atas, ya, seakan-akan merindukan, ya, merindukan turunnya perintah itu. Taqalluba wajhika fis sama naro. Ini juga, ya, bagaimana Allah menghadirkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebenarnya kalau menggunakan uslub bahasa Arab, ya, sesuatu yang terjadi itu kan pakai fi'il madhi. Mestinya qad ra'ayna, ya. Tapi kenapa kok qad naro? Ya. Nah, qad naro itu, kalau naro itu kan fi'il mudhari yang menunjukkan sesuatu yang sedang berlangsung. Ya. Padahal ini kan kejadian sudah pada saat turun ayat ini, Nabi melihat ke atas itu sudah terjadi. Artinya sesuatu yang masa lampau, tapi tidak digunakan kata kerja menunjuk masa lampau, tapi digunakan kata kerja yang menunjuk masa sekarang. Padahal peristiwanya sudah terjadi. Apa maksudnya? Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau dalam bahasa kita, ya, Ahmad, misalnya, Ahmad sudah berangkat. Apa arti dari kata itu? Ya, pemberitahuan saja bahwa Ahmad udah jalan, Ahmad sudah berangkat ke sekolah. Itu kan pemberitahuan, ya, bapak-bapak, ya. Itu pakai kata sudah berlalu. Ya sudah, oh oke, informasi kita dapat, selesai. Tapi beda kalau saya melihat Ahmad, saya sudah melihat Ahmad berjalan ke sekolah. Sayanya melihatnya sudah berlalu, tapi ketika menggunakan kata seperti itu, saya melihat Ahmad sedang berjalan, maka yang mendengar itu tergambar bagaimana Ahmad langkah demi langkahnya. Paham, ya, bapak-bapak? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan atau menyampaikan, ya, suatu pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Rasul dalam bentuk sedang, untuk mengajak kita selalu setiap saat menghadirkan gambaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di pikiran kita. Jadi jangan memahami Nabi itu sebagai, ya dulu Rasul ada namanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad lahir tahun 572 Masehi, kemudian wafat tahun 600 sekian, 632 kalau tidak salah, ya, atau 634. Tahun sekian sama tahun sekian. Dulu sekian waktu yang lalu
sekian belas abad yang lalu. Tidak begitu. Ya. Mari kita lihat bagaimana Allah membahasakan nabinya. Jadi ini didikan juga, ini adab. Ya. Jadi kalau kita berislam, ya, kalau kata ulama, salah satu jalan kita semakin cinta pada Islam. Nah, ini juga bagian dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita adalah dengan selalu berusaha menghadirkan sosok Nabi di dalam keseharian kita. Sebagaimana Allah menghadirkan sosok Rasulullah SAW dalam ayat ini. Jadi seakan-akan kalau kita baca ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama, seakan-akan kita ngelihat Nabi lagi melihatnya. Tergambar dalam pikiran kita gerak Rasulullah SAW, wajah beliau, ya, aktivitas beliau. Itu yang dinamakan dengan mu'ayasyah. Jadi kita masukkan diri kita, ini kita berjarak udah 1000-an tahun, tapi coba kita masukkan diri kita seakan-akan kita hidup bersama beliau untuk meneladani, ya, meneladani hal-hal mulia yang beliau contohkan, nilai-nilai mulia. Makanya di hadis juga banyak sekali sahabat, ya, kalau menyampaikan hadis tentang Rasulullah SAW itu kayak begini juga. Karena Rasulullah SAW yaqumul laila, misalnya Rasulullah SAW itu yaqumul laila, bangun malam, pakai kata yaqumu supaya tergambar gitu bagaimana Nabi dari tidur bangun lalu salat tahajud. Padahal kalau mengatakan qama Rasulullah SAW fil lail cukup, ya, pakai kata yang lampau. Tapi kalau yaqumu seakan-akan tergambar. Itu bagian dari bagaimana kita mendekatkan yang jauh, bagaimana kita membangun keakraban, ya. Jadi Nabi Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana membangun keakraban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, sungguh kami menyaksikan berulang-ulang engkau wahai Muhammad menatap ke langit, menengadah. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, maka kami akan menghadapkan wajahmu, ya, kepada kiblat yang engkau sukai, yang engkau redha kepadanya. Nah, ini juga, ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan bagaimana tingginya maqam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maqam manusia biasa, ya, kayak saya, kita macam-macam kita inilah, ya, kita yang mengejar ridho Allah. Tapi bahasa Al-Quran tentang Nabi SAW seakan-akan Allah mengejar ridho Rasulnya. Coba bayangkan. Dalam surah Ad-Duha, coba. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Allah akan, Tuhanmu akan memberimu segala karunia yang engkau inginkan dan bahkan yang tidak pernah engkau banggakan, yang tidak pernah engkau bayangkan, ya. Walau sawfa yu'tika rabbuka fatardo, supaya engkau redho wahai Muhammad. Jadi jangan confuse kita. Ada sebagian orang misalnya mengatakan, ya karena yang namanya Rasul itu manusia biasa. Benar, manusia biasa. Tapi apa? Yuha ilaihi. Pertama, dia orang dapat wahyu. Anda dapat wahyu enggak? Enggak. Yang kedua, iya manusia biasa, tapi makamnya makam yang istimewa. Dalam Al-Quran tidak pernah Allah memanggil nabinya dengan ucapan nama, tapi selalu dengan gelar kehormatan. Ya ayuhan nabiyyu, duhai sang nabi. Itu kata Allah kepada nabinya. Ya ayuhar rasulu, duhai sang utusan Allah. Seakan-akan yang lain bukan utusan, seakan-akan, ya. Bukan artinya begitu, tapi terkumpullah pada diri beliau semua kemuliaan dari utusan-utusan sebelumnya. Itulah sebabnya ketika tahiyat, misalnya di dalam sholat, para ulama, ya, di dalam mazhab Syafi'i termasuk,
itu membaca tasyahud itu ditambahin sayyidina. Kenapa? Karena maqamut tauqir wa ta'zim aula minal ittiba. Nabi memang kasih contoh nggak pakai sayyidina. Itulah tawaduknya beliau untuk diri beliau. Tapi kita jangan kayak begitu. Itulah tawaduknya beliau untuk diri beliau, tapi kita, ya, beliau merendahkan, ya, kerendahan hati beliau untuk diri beliau, untuk menyebut beliau. Selalu beliau merendahkan hati, tawaduk. Tapi kita sebagai umatnya mentakzim, jangan kita rendahkan. Karena itu kata ulama, at-tauqir wa ta'zim aula minal ittiba. Jadi walaupun contohnya di dalam tasyahud Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebagian ulama Syafi'i dan saya juga mengamalkan, kita diajar dari kecil, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tambahin sayyidina. Karena Nabi saja nggak pernah menyebut nama nabinya, Allah saja tidak pernah menyebut nama nabinya begitu saja. Nah, kalau kita menyebut sayyidina, kata ulama-ulama mazhab Syafi'i, kita dapat dua. Kita membaca sholawat, mengikuti tuntunan Rasul, dan kita juga dapat pahala mentakzim dan memuliakan sebagaimana Allah memuliakan nabinya dan Rasulnya. Jadi kita nggak boleh bakhil sama Nabi, ya, nggak boleh bakhil sama Nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat, yang namanya bakhil, yang benar-benar bakhil itu bukan yang nggak bagi uang, tapi man dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Namaku disebut dan terdengar oleh telinganya, dan lalu dia tidak menyebut salawat kepadaku. Itu bakhil benar. Semoga Allah jadikan kita orang yang karim, yang murah, ya, yang menunaikan hak-hak Rasulullah SAW dengan sebaik-baiknya. Karena seperti itulah Allah mengajarkan adab kepada kita. Contohnya di ayat ini. Falanuwalliyannaka qiblatan tardhaha. Kami akan pindahkan, kami akan arahkan engkau wahai Muhammad kepada kiblat yang membuatmu ridha, yang kamu sukai. Bukan berarti bahwa menghadap Baitul Maqdis itu tidak disukai, tidak, ya. Tapi artinya yang kau sukai adalah yang memang punya kecenderungan engkau. Pertama, karena Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim alaihissalam, itu satu. Yang kedua adalah karena memang Ka'bah itu adalah mafkharatun lil Arab, ya. Orang Arab itu lebih dekat secara batin dia kepada Ka'bah. Lalu yang ketiga adalah mukhalafatan lil Yahud. Karena di dalam hal-hal yang sifatnya ritual, ya, itu memang Nabi SAW tidak mau sama. Nabi SAW ingin menegaskan, ya, bedanya, ya, dalam hal ritual. Karena itu juga di dalam hal ibadah kita beda, ya. Nah, itulah adab, ya, bagaimana Allah sendiri beradab kepada Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW. Dan itu bukan untuk Allah sebenarnya, tapi itu adalah pengajaran dan pendidikan buat kita, ya. Jadi hati-hati kita kalau sunnah Rasul disebut, ya, nama Nabi disebut, jangan petantang petenteng, acuh tak acuh. Dulu Imam Malik, ya, setiap kali dia akan membaca kitab hadis, ya, dia bayangkan Nabi ada di situ, dan dia tidak pernah naik ke kursinya mengajarkan hadis kecuali dia pakai baju yang paling bagus, dia pakai wewangian yang paling wangi, dan dengan sikap yang ta'zim. Itu adab, ya. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, inilah dia yang perlu digarisbawahi. Inilah potongan ayat yang eksplisit, ya, memerintahkan Nabi SAW dan juga kita semua, nanti ada sambungannya, syatral masjidil haram, menghadap ke al masjidil haram, yaitu kepada Ka'bah ketika sholat. Ya, kalau orang yang melihat Ka'bah artinya dia ada di Masjidil Haram, maka kiblatnya itu adalah Ka'bah itu, ya. Orang yang di Masjidil Haram nih, dia ngelihat Ka'bah, kiblatnya Ka'bah, ainul Ka'bah, langsung Ka'bah. Orang yang tidak melihat Ka'bah karena dia di luar Masjidil Haram, kiblatnya Masjidil Haram. Orang yang di luar Mekah, entah itu namanya Indonesia, entah itu mana-mana, ya kiblatnya Mekah, tanah haram, ya.
Paham kan bapak-bapak ya? Nah, jadi yang langsung lihat kiblat nggak boleh dia beralih. Misalnya kiblat depan Ka'bah depannya, nggak boleh dia ya pokoknya kan miring-miring dikit lah nggak apa-apa. Nggak, dia begitu dia bisa melihat dia menghadap Ainul Ka'bah. Bagi orang yang di luar Masjidil Haram maka kiblatnya adalah Masjidil Haram. Yang ada di kota Mekah itu, ya, kiblatnya ya Masjidil Haram. Orang yang di luar Mekah, seluruh dunia ini ya kiblatnya ke arah Mekah. Nah, ini juga bagian dari tausiah ya. Tausiah wa tawassu'. Jadi kelapangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita umat Islam. Sehingga tidak memberatkan, ya, itulah agama. Jadi diukur-ukur berdasarkan kondisi, situasi, ruang dan waktu. Jadi orang yang dekat dengan Ka'bah, orang yang berjauhan, orang yang sangat jauh itu beda-beda tingkatannya. Sehingga orang yang di Indonesia tidak diwajibkan untuk menghadap langsung ke Ainul Ka'bah. Ya. Kalau disuruh kita langsung menghadap ke Ainul Ka'bah mungkin berat sekali. Ya. Maka cukup menghadap kepada tanah suci. Alhamdulillah sekarang sudah tidak terlalu sulit ya bapak-bapak ya. Kalau dulu kadang-kadang menetapkan kiblat itu bergeser-geser apa, kalau sekarang kan sudah alhamdulillah. Dulu yang paling ya salah satu yang paling akurat itu kan pada saat matahari ada di atas Ka'bah, itu dalam 1 tahun sekali 2 kali terjadi. Itu yaum rosdil qiblah gitu kan ya. Jadi kalau sudah hari di mana pada hari itu matahari tepat berada di atas Ka'bah, maka kiblat itu adalah bayangan dari sesuatu yang tegak ya, yang ditancapkan, katakanlah begitu misalnya ya. Misalnya kita tancapkan di tengah lapangan, ada tongkat tegak pada jam yang sudah ditentukan tegak. Nah, kemana bayangannya lurus, nah itulah dia kiblat. Nah, itu hari tertentu ya. Itu jarang terjadi. Orang ngintip-ngintip kapan nih yaum rosdil kiblah itu, kapan pasnya. Tapi kalau sekarang semua orang punya handphone, dah kita install saja ya, install saja, install kemudian bisa dilihat ini arahnya dengan akurasi yang tinggi ya, dengan akurasi yang tinggi. Tapi, nah ini tapi bapak-bapak saudara ya, urusan kiblat dari masjid-masjid yang sudah ada ya, jangan diperselisihkan. Jadi kalau misalnya ada masjid yang sudah menghadap ke arah kiblat ya. Karena kata syatro itu kan umum, pokoknya mengarah ke tanah suci ya. Sudah menghadap ke arah kiblat. Lalu seperti itulah orang semua beribadah. Lalu kemudian kita datang, lihat-lihat, wah ini kayaknya agak geser-geser dikit nih, 3-4 derajat. Lalu pak, jangan hadap gini-gini, sini hadap. Nih geser dulu, yang ini yang benar nih. Jangan seperti itu. Ya. Karena menurut sebagian ulama ruang yang namanya menghadap ya, kiblat ya, itu lapang, ya, jadi tidak sempit. Karena itu sepanjang sudah menghadap ke arah tanah suci sudah cukup. Ya. Jadi jangan karena urusan itu, karena ada kejadian ya. Bukan di sini, malah di luar negeri itu. Ada satu masjid di satu negara ya, di Amerika itu, tapi saya tidak usah sebut lah, saya tahu kejadiannya. Itu orang sudah menghadap arah yang memang sudah dibangun masjid, lalu datang kemudian ada baru, lalu kemudian disalah-salahin arah itu, akhirnya fitnah, pecah. Jadi 2 kali orang sholat di situ, ribut terus, nggak pernah akur. Nah, Islam datang bukan untuk itu ya. Jadi mari kita saling menghormati. Kalau misalnya sepakat ittifaq semua ahlul masjid ya, warga di sekitar sana itu yang mengisi masjid itu untuk merubah kiblatnya sesuai dengan perhitungan yang lebih tepat, alhamdulillah bagus. Kan yang dirubah juga bukan bangunannya tapi kan softnya saja kan. Tapi kalau tidak mau dengan dasar bahwa ini sudah syatrol masjid, mengarah arah, ini arah itu umum. Yang penting sudah wah kalau kita ini arah bat bahasa lain kan, sudah harap barat kita miring-miring sedikit ya, sudahlah gitu.
maka jangan diperselisihkan. Ya. Al-amru fihi tawassu', ada kelapangan. Jadi yang lapang jangan disempitkan, ya. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatarah. Nah, ini untuk kita. Kalau yang pertama kan fawalli wajhaka untuk Nabi. Maka didatangkan penguat di sini. Wa haitsu ma kuntum, kalau yang tadi buat Nabi kalian, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya, maka ini untuk kita semua. Wa haitsu ma kuntum, dan dimanapun kalian berada wahai umat Muhammad, fawallu wujuhakum syatrah. Kenapa perlu ditegaskan begini? Jangan-jangan nanti ada orang mengatakan itu kan cuma buat Nabi saja gitu. Maka ditegaskan karena ini hal yang maha penting supaya nggak ada keraguan. Maklum yang namanya manusia kan suka nyari-nyari, apalagi akhir zaman. Nanti baca-baca, oh ini kan fawalli wajhaka buat Nabi aja ini. Kan Nabi udah selesai. Kita bebas dong. Nah, sini sambung. Wa haitsu ma kuntum, ya, fawallu wujuhakum syatrah. Nah, maka kita dimanapun, siapapun, di masa manapun, di masa apapun, zaman modern, ultra modern dan segala macam, sampai akhir kiamat, fawallu wujuhakum syatrah. Hadapkan wajahmu wahai orang beriman ke arah Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab itu tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Apa artinya? Berdasarkan ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tahwilul kiblah ini sudah ada dalam kitab Taurat yang dulu. Loh, tapi tidak ada sekarang. Nah, itu berarti termasuk dari ayat yang dihilangkan. Karena fungsi dari Al-Quran itu bukan hanya menegaskan apa yang ada, ya, memperkuat informasi di dalam kitab yang ada, kitab suci yang ada, tetapi juga memberikan kita informasi yang benar tentang apa yang sesungguhnya pernah ada, tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi ini ayat yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan hanya musaddiqon, tapi muhaiminan. Ya. Musaddiqon itu artinya apa? Yang sudah ada itu dibenarkan, ditegaskan sekarang. Kalau muhaiminan artinya apa? Dialah yang dijadikan rujukan. Dengan kata lain, kalau ada informasi baru, tuntunan baru, ajaran baru dalam Al-Quran, itulah yang menjadi tuntunan orang-orang beriman, bukan Taurat. Itu namanya muhaiminan. Dia menjadi rujukan yang paling valid. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Allah melupakan atau abai terhadap apa yang mereka lakukan. Bapak-bapak dan saudara sekalian, ayat ini juga kata para ulama adalah contoh, ya, dari terjadinya nasakh atau penghapusan. Jadi yang disebut dengan nasakh itu kan diangkatnya suatu hukum syariat, ya, dengan suatu dalil syariat, ya, yang belakangan datang. Jadi kalau sebelum ayat ini, ya, hukum syariatnya adalah Nabi menghadap ke Baitul Maqdis, ya. Nah, dengan ayat ini maka syariatnya menjadi berubah, yaitu menghadap kepada Ka'bah di Mekah. Ini kalau kata ulama termasuk nasakh sunnah dengan Al-Quran. Jadi sunnahnya, ya, sunnah artinya diamalkan oleh Nabi kan menghadap Baitul Maqdis, lalu datang ayat Al-Quran ini untuk menghapus. Ada juga menghapus ayat Al-Quran hukumnya dengan ayat Al-Quran berikutnya. Contoh, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa manafi'u linnas. Mereka bertanya tentang minuman keras dan berjudi, maka katakanlah pada dua hal itu ada kebaikan, manfaat. Ya tentu saja, ya bandar judi kan dapat manfaat gitu ya. Kalau main judi yang menang ya dapat manfaat. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tapi dosanya, kemudaratannya jauh lebih besar. Ayat ini tidak mengharamkan, hanya menjelaskan dan membuka mata. Bapak-bapak, ibu, dua hal yang kalian amalkan setiap menjadi budaya kalian, minum minuman keras, main judi, memang ada manfaatnya, tapi
tapi mudaratnya banyak gitu. Jadi mulai terbuka kan, tapi belum haram. Datanglah kemudian terakhir, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum. Berjudi, minum minuman keras, al-ansab wal azlam, itu semacam apa ya, mengundi-undi nasib gitu ya, mengundi-undi nasib dan memberikan sesembahan ya kepada berhala. Rijsun min amali syaitan, itu barang bahasa kita keji, najis ya, keji amal setan. Nah, ayat ini menghapus ayat yang tadi, bukan bacaannya tapi hukumnya. Dua-duanya masih ada dalam Al-Quran, tapi yang pertama tadi itu hukumnya sudah diangkat ya, sehingga tugas kita adalah membacanya ya, bukan mengamalkannya, karena hukumnya itu sudah diangkat. Jangan ada orang mengatakan, "Yuh, ada di Al-Quran bahwa minuman keras dan berjudi itu katanya ada manfaatnya juga gitu, jadi boleh-bolehlah gitu sekali-sekali misalnya." Oh, nggak bisa Pak. Ini memang masih ada bacaannya. Peran kita adalah membacanya ta'abudan ya, tabarrukan ya. Tapi esensi hukumnya itu sudah dialihkan kepada ayat berikutnya ya, yang datang belakangan. Itulah yang jadi pedoman yang ada di dalam surah Al-Maidah itu. Nah, jadi lalu kenapa kok ada penghapusan di dalam beberapa hukum? Pertama, kata ulama ya, itu untuk menunjukkan bahwa Allah Ta'ala yang maha kuasa itu ya, yang maha kuasa itu sangat besar rahmatnya kepada manusia, sehingga yang dikedepankan bukan kekuasaannya tapi kerahmatannya. Makanya malu kita sebagai manusia mentang-mentang punya sedikit kekuasaan lalu gaya-gaya menindas orang. Allah Ta'ala saja yang kekuasaannya itu tidak terbatas, qadirun ala kulli syai'. Tapi lihat bagaimana dalam Al-Quran yang dikedepankan adalah rahmatnya, kasih sayangnya. Mari kita belajar dari itu. Lalu yang kedua adalah takriman, untuk memuliakan orang-orang yang beriman. Karena dengan dihapuskan hukum ya, dengan keringanan ya, atau bahkan dengan hukum yang baru tapi lebih berat seperti kasus khomer itu kan hukum terakhirnya lebih berat dari yang sebelumnya. Maka di situ ada ziyadatus sawab, ada tambahan pahala untuk orang yang beriman. Jadi ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ya, bagaimana sikap kita dalam kehidupan ini. Mari kita mengaca, belajar mengedepankan kerahmatan dan kasih sayang ya, di atas katakanlah kekuasaan dan kewenangan. Kita dahulukan kerahmatan dan kasih sayang. Lalu yang kedua, kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang menghadirkan kemanfaatan lebih banyak bagi orang, sebagaimana Allah memberikan hukumnya yang baru untuk menambah pahala bagi hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bapak-bapak dan saudara sekalian, itu satu ayat yang dapat kita baca. Mudah-mudahan dapat kemanfaatan dari apa yang kita baca, dan insya Allah kita akan sambung pada masa-masa yang akan datang. Fa usikum wa nafsi bitaqwallah. Saya pesan kepada diri saya dan Anda semua, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita waspada, hati-hati ya. Tetap waspada, hati-hati. Alhamdulillah sudah semakin terkendali, tetapi belum sepenuhnya bisa tertangani ya. Artinya masih ada potensi-potensi, kita tidak tahu istilah varian ini, varian itu, tapi syukur alhamdulillah. Dulu bapak-bapak saudara ingat ya, sekian minggu yang lalu tuh, selama hampir 1 bulan, setiap hari di grup WA itu innalillah terus ya, betul ya. Keluarga, sahabat banyak. Alhamdulillah sekarang sudah jarang innalillah sudah di grup-grup WA itu. Alhamdulillah ya. Jadi saya kalau melihat gimana keadaan, kita lihat saja itu di grup WA itu.
hari-hari innalillahi. Ini kadang-kadang suami 2 hari, istri kemudian nyusul 3 hari berikutnya, anak, macam-macam lah. Ada satu keluarga, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah terasa ya di dalam media-media silaturahim kita itu lebih optimis, lebih ini patut kita syukuri bapak-bapak ya. Tapi jangan kita kehilangan kewaspadaan. Dan di atas itu semua, natawakkal 'ala Allah. Kita perkuat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwab